Baik, sekarang kita sudah sama bintang tamu kita nih, yaitu Muhammad Rizky Apriza. Boleh perkenalan diri dulu dong? Bentar, kebetulan dulu ya. Oh ya, silakan. Lu santai aja. Santai aja, santai. Halo guys, semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Aprizal. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2021. Ini teman-teman saya juga guys, jadi saya ini di grebek ya rumah lo. Mungkin secara garis besar di sini podcast kita ngobrol-ngobrol santai aja nih sama Aprizal, cuman ada sedikit yang pengen kita tahu nih. Kalau misalnya kalian mau tahu nih, for information, Aprizal ini pada tahun 2017 pernah meraih juara tingkat nasional di acara apa ya? Di Sastrasia. Di Sastra. Dia Juara pada satu. tahun 2017 juara 1 lomba Baca puisi tingkat SMP. tingkat SMP. Coba Aprizal boleh diceritain tuh kenapa sih bisa bisa gimana ya, bisa pengen ikut Gesas dan cara meraih juaranya itu gimana, apalagi kan di situ masih SMP gitu. Kamu nanya? Dan- Kamu bertanya-tanya. Gimana? Biar aku kasih tahu ya. Ini buat Dilan Bekasi, maaf ya. Gue agak-agak pakai kata-kata lu dikit. Ya. Oke. Jadi kita ngobrol santai, jadi saya nggak mau pakai bahasa formal karena kalau saya bahasa formal terlalu formal. Wawancara gitu. Oh, jadi wawancara ya. Wawancara. Jadi in-depth psychological inilah pokoknya tes. Oke. Pengalaman pengalaman gue. Beda kan, formal banget ya. Terlalu formal. Jangan terlalu formal. Jadi Jelas bingung. gue ikut Gesas pertama kali itu di 2017. Itu pertama kalinya gue mengenal Universitas Negeri Jakarta. The real, gue suka puisi sebenarnya udah lama dari gue SD. Gue udah puisi. Cuman passion gue di puisi untuk ikut-ikut lomba yang di luar sekolah itu baru di SMP. Di SD itu gue lebih berfokus di storytelling. Nah, di SMP pertama kali masuk kelas 1 gue masih storytelling, masih fokusnya di storytelling bahasa Inggris. Itu storytelling udah pernah juara atau ikut lomba tingkat apa sebelumnya atau Oh ya, gimana? storytelling gue pernah di SD itu juara 3, juara 2 tingkat kabupaten. Kabupaten Bekasi berarti ya? West Timur. Bekasi, Kota Bekasi. Oh, betul kan. Terus, Kabupaten Bekasi, Bekasi. Ya, tingkat kabupaten. Terus SMP Harapan 2, FLS 2N. Mungkin ada rekan-rekan yang tahu di Cikarang, di SMA 2 Cikarang, waktu itu ada FLS 2N tahun 2016, gue ikut di situ, gue juara Harapan 2. Terus pernah ikut juga di salah satu event diadain sama JSIT waktu itu, cuman nggak lolos, nggak pernah. Terus barulah di situ gue mikir apakah gue kembali ke passion gue puisi apa gimana. Dan kebetulan gue punya kakak kelas. Nah, iya dong, nggak mungkin dong gue nggak punya kakak kelas. Iya. Pasti kan gue punya kakak kelas ya. Gue punya kakak kelas, namanya Nurman Maulana Ihsan sama Pandu Wicaksono. Nah, dua orang ini ialah yang menjadi pelopor puisi di sekolah gue. Kalau itu di SMP gue, di SMP itu atau di Gilzat Boarding School. Mereka ketika gue kelas 7, mereka kelas 8, mereka udah sering lomba kemana-mana. Dan Nurman itu udah sering juara. Gue tertarik untuk bisa ikut di situ, dan qadarullah kala itu dibuka klub sastra, klub puisi gitu. Isinya kumpulan-kumpulan Nah, isinya kumpulan orang yang pengen belajar puisi lebih dalam sastra gitu. gitu. Sama guru gue. Nah, guru gue ini alumni UNJ juga, Oh. angkatan 2001, namanya Pandang Ade Rustandi. Pasam tuh kenal. masih Jadi udah lulus jadi guru gue, kan udah jadi guru gue. Oh ya, astaga. 2001. Mas Bas, siapa tahu jadi dosen di UNJ. Oh, Nah. dari dulunya. Pandang Ade Rustandi ini juga salah satu muridnya dari guru kita, mulai dari Pasam, murid dari Bu Ita, mulai dari Bu Lia, mulai dari Bu Lili. Ya pokoknya dosen-dosen lama pasti pernah bertemu dengan Pak Endang. Nah, Pak Endang waktu itu juga ngajarin gua tentang puisi, dan alhamdulillah 3 bulan pertama gua masuk ke klub itu di saat gua kelas 8. Jadi naik kelas gua baru masuk ke klub itu. Pak Endang bilang,
ada lomba nih, ikut nggak? Mana Pak lomba ya? UNJ, kampus saya. Apa Berarti nama lombanya? Berarti dari alumni Alumni yang langsung. mempromosikan lomba itu. Alumni langsung. Dapat info dari alumni karena mungkin dari forum ikatan alumni UNJ kali ya. Tuh. Nah, dapat info ada bulan bahasa dulu, sama di sekarang namanya kan prestasi ya, ya kan? Kalau dulu namanya masih bulan bahasa. Bulan Sama untuk bahasa. merayakan bulan bahasa. Nah, bulan bahasa tuh ada gelar diksi, ada bedah buku waktu itu, sama ada lomba ini, lomba gesas Asia ini. Gue ikut lah. Kalau yang mau nonton puisi gue pas gue seleksi itu masih ada di YouTube. Oh itu ada seleksinya ya? Masih ada seleksinya, ada di YouTube itu. Masih sekarang masih ada videonya. Bisa dicari aja. Muhammad Rizky Afrizal Indonesia masih ada. Gue ngirim itu di YouTube. Waktu itu gue baca 2 puisi. Karena memang syaratnya 2 puisi. Gue baca puisi Kau Laut dan Kata karyanya Wan Anuhar. Sama yang satu lagi Monolog Prajurit yang Luka karyanya Bapak Ahmadun Nusirvanda. Habis baca itu kumpulin selang seminggu. Seminggu. Pengumuman. Itu guru gue ke kelas, pandang ke kelas. Jal, maaf, kayaknya kamu gak lolos. Oh berarti itu seleksinya masih antar sekolah itu ya? Jadi masih seleksi kumpulan tahap sastra 1, gitu. terus jadi final, baru final yang nanti datang ke UNJ. Oh, yang bakal di Yang bakal diaduin langsung 10 besar di UNJ. Kayaknya kamu gak lolos deh. Bercanda, kamu peringkat 1. Hah? Kaget dong gue. Gue ikut cek. Gue buka lah kan. peringkat 1 langsung secara itu baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Ini kalau mungkin teman-teman juga kalau boleh cek nih, cek aja IG Prestasi ya, dicek boleh lihat juga. Itu HP-nya Cahya. Coba lihat. Oh baca. Lihat ininya prestasi ya. Di Prestasi ya, buka pas tahun 2017. Itu ada. Iya, Prestasi. sekitar 5 tahun yang lalu. Sabar dulu. Dah, ayo dilanjut aja Zal. Oke. Jadi di lomba itu pengumuman jebret, nama gua Muhammad Rizky Afrizal ada di Peringkat 1. peringkat 1. Nah, sebentar nih. Boleh mungkin Afriza udah nemu. Ya. Ini adalah dulu. Nah, ini dulu salah satu jurinya Prof. Endri. Prof. Endri yang sekarang masih jadi dosen Dosen kita kita. di PBSI. Prof. Endri dulu yang menjadi Juri juri. kalah Hafrizal. Dan sepertinya memang ini bulan bahasa pertama ya, karena di IG Prestasi ya Mentok. ini mentok. Oh iya iya iya. Ini mentok. Bulan bahasa dan lokal karya Hari Guru. Nah, ini kemudian ada pengumuman lomba puisi. Makanya udah dihapus deh. Tapi walaupun pertama kali ngerayain bulan bahasa bukan berarti kayak pesertanya dikit dong ya. Soalnya kan ini secara seperti kita tahu acara ini gesas ini nasional ya Cah ya. Iya. Berarti seluruh Indonesia bisa ikut ya teman-teman. Dan Nah, Hafrizal ini bisa SMK April ini dari mana tuh? di Cikarang, Tuh. bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta. Kabupaten Bekasi. Ini bisa dilihat nih. Muhammad Rizky Afrizal, SMP itu televisi ya. Kalau kelihatan. Itulah terus. Nanti di Bisa, bisa bisa, bisa. itu ya bisa Coba bisa tadi. Afrizal. Itu nggak bukan nih? Iya, Muhammad Rizky Afrizal, SMK IT Taurik Bin Zaid Boarding School. Nah, Ini juara 2-nya juga dari SMP nah yang sama nih, itu Jar. 10. Nah, itu teman gua namanya Hafilah, dia pindahan, murid pindahan dan baru bareng sama gua masuk dan alhamdulillah juga kita menang. Cuman beliau juara 3. Itu di situ pemeringkatan aja. Oh, itu pemeringkatan aja. Nah, Dari Depok juga. Juara 2-nya? juara 2-nya yang peringkat ketiga. Oh, yang Elisa. Yes. Berarti ini hanya ditukar doang nih, peringkat 1 2 3 nih, tapi yang satu tetap bertahan di 1 nih. Iya. Hebat banget nih berarti nih teman kita satu ini nih. Jadi Buset. setelah itu pengumuman ini, terus kita diadukan lagi lomba di tanggal berapa ya? Ini ada tanggalnya di sini. Sebentar. Nah, ini ada di tanggal 30 Oktober 2017. Iya. Setelah itu, Berarti itu 3 besar Mas
13 tahun untuk seleksi baru nanti lombain lagi gitu ya. Netizen yang ini bukan ya? Bukan dong, bukan dong. Ini siapa, Cang? Ini. Di mana, di mana? Ini. Oh, gitu. Salah. Beda. Yang ini. Iya, Nah, Ini guys nih. bener. Betul. Dan jujur itu kaget karena jujur baca puisi itu orang-orang keren-keren di situ. Gue tuh nggak yakin gue juara karena pas pengumuman juara 3 jebret juara 3 Hafilah Wirdiansyah nomor urut 3. Wah, Hafilah gua ngeliat dia bagus, bawaannya bagus. Emang terkadang kalau kita ngeliat perform orang bagus, Kita minder. Seperti Anda kan Lomba Marawis Iya, kan. benar banget. Kita kayak, aduh ya ampun, kayak udah ngedan dikit. Begitu pun di gue gitu. Langsung Apalagi waktu itu secara nomor urut tampil yang tampil siapa duluan aja? Hafilah duluan. Duluan. Oh iya, aduh. Jadi ngeliat dulu ya. Nah, ngeliat dulu. Itu sebenarnya sih nggak boleh dilihat itu. Kita Hafilah nomor urut 3, gue nomor urut 7. Jadi Hafilah duluan kan, Hafilah duduk-dudukannya duluan. Tapi seharusnya kalau yang nomor urutnya belakangan lebih santai ya. Iya sih, Lebih cuman ada persiapan ngeliat, lagi. cuman ngeliat orang-orang maju duluan dan bagus gitu kan, gue minder. Hafilah Wirdiansyah. Itu juara 3. Ketiga, juara 2, Shelia Aurelia. Wah, Maju duluan juga tuh. wah, Wah. 2 nomor sebelum gua, nomor 5. Waduh, gua bilang. Itu pesertanya ada berapa ya? Pesertanya itu total berapa waktu itu ya? Ada 30, 40 orang. Terus peserta jadi 10. Iya. Kalau itu. Terus, waduh, berat nih. Udah juara 1 yang disebutin nomornya dulu, belum bukan namanya. Juara 1, nomor urut 7. Siapa nomor urut 7? Gue nyari, padahal itu nomor gue sendiri. Gue kan, siapa itu? Jadi siapa itu? Wah, Siapa itu? siapa yang gue bilang? Siapa itu? Wah, gue sendiri. Beneran, siapa nomor 7? Udah tuh, majulah kita ke depan. Maju ke depan, nah itulah yang difoto tadi. Tuh, foto dan baru kita kemudian dikasih hadiah, dikasih bingkisan itu di gelar diksi. Gelar diksi, ya. Kala itu yang diundang siapa band? Ada band yang diundang waktu itu. Jadi kita nonton band itu dan waktu itu wah, kalau lu belum pernah ngeliat Kiki Saputri pas di UNJ, gue udah pernah. Oh itu dia masih jadi mahasiswa UNJ? Wah, masih jadi mahasiswa Oh, UNJ. iya, jadi soalnya. Oh iya. Waktu itu Kiki Saputri masih pakai almet hijaunya UNJ, beliau stand up comedy di depan kita. Oh berarti Kiki Saputri sebelum sebesar sekarang juga udah stand up comedy? Oh iya, waktu itu ada Kiki Saputri, ada Kak Suwandi, ada Kak Juriski. Oh iya. Wah, itu Kak Juriski, Kak Suwandi itu kan BMP kan? Iya, BMP. BMP. Kayak Kiki Saputri juga deh. Sangat mungkin ya? Di atasnya. Di atasnya kalau Kiki ya? Kiki di atasnya. Karena kalau itu kalau nggak salah, beliau juga lagi mau ikut Suca ya? Suci, stand up comedy Indonesia. Suci ya? Iya, Ada kalau Suca stand up comedy akademi. Kalau Suci, Beda stasiun TV aja. kalau Suci Beda. yang di Kompas kan. Iya, Nah, iya. Indonesia. berarti Suci kan? Suci. Kalau salah mohon maaf kan? Ya. Maaf. Itu Kalau pertama salah kali. lagi nggak suci lagi. Jadi kalau kalian baru ngeliat stand up komedinya Kiki yang di Kompas TV yang dia bilang yang depannya yang ini aja udah berat, yang di depan aja udah berat, itu kita udah ngeliat duluan. Dia udah nggak duluan teman-teman nih. Di gelar diksi. Curang deh. Tapi di situ posisinya April udah kenal gak sih Kiki Saputri? Belum lah ya? Belum. Iya. Beliau waktu itu jadi panitia. Seingat gue jadi panitia deh. Panitia dari gede kita. Dari gede kita. Waktu itu. Kalau sekarang kan yang diundang pas gede siapa? Gelar diksi. Belum ya, masih Belum, ada rahasia. belum. Tunggu gelar diksi yang akan diadain sama BMP PBSI. Belum. Hampir kita spoiler ya. Saya tidak tahu, aduh. Saya bukan anak BEM, aduh. Dah. Makanya ikut gede besok. Ikut gede besok. Kemarin saya ikut gesas di seminarnya. Kalau nggak ikut gede katanya digede. Kalau nggak ikut gesas kita dises. Untung tak semuanya saya ikut gesas. Jadi nggak di geses. Jadi nggak dises. Dah. Jadi gitu singkat cerita gua ada di Kita cerita tadi Hafriza menempuh perjalanannya perjalanan hidup baru. Perjalanannya dia sebagai Perjalanan juara 1 di Gesas Asia pada tahun 2017. Perjalanan yang lumayan panjang juga ya, lumayan hebat juga sih kalau menurut gua sih, menurut pandangan gua, karena
3 bulan gitu kan langsung menjadi yang terbaik ketika ikut kompetisi. Nggak mudah sih bagi orang-orang. Dan sedikit gue mau nanya aja, sebelumnya kan kalau puisi mungkin orang-orang kayak mikirnya aduh susah nih puisi, ngemaknain puisi aja kadang susah, apalagi kita nggak baca puisi. Apa sih yang bikin lo tertarik buat apa yang menjadi puitis lah, ngapain sih puitis, kalau puitis kegedean nggak itunya bahasanya. Mungkin apa nih yang membuat Apa yang membuat tertarik pada terhadap puisi? Sampai-sampai bisa suka sama puisi itu. Oke. Mungkin sampai sekarang juga masih suka. Masih. Alhamdulillah. Yang membuat gue tertarik sama puisi sih, Iya. Jujur aja, puisi itu ibarat jiwa. Puisi itu kalau gue bilang, puisi itu ibarat jiwa. Kemarin juga ketika gue bilang sama gue kemarin sempat wawancara juga nih, kan kita ada tulis wawancara tokoh ya, Oh, iya. wawancara Panana Sutriatin. Gue nanya sama dia, kalau puisi itu jiwa Pak, itu pandangan daripada pembaca masing-masing. Dan gue menganggap kalau saya puisi itu adalah jiwa. Kenapa gue bilang jiwa? Ketika kita membacakan puisi, kita kan melakukan penghayatan. Nah, ketika kita melakukan penghayatan, jiwa kita bermain di situ. Perasaan kita bermain di situ. Secara otomatis langsung terbawa. Puisi itu ngarah ke marah, pasti kita otomatis marah. Puisi itu ngarah ke senang, kita otomatis senang. Puisi itu ngarah kita gimana, pasti kita, makanya kita pasti ngikutin arah puisi itu. Kalau gue sih begitu. Jadi, gue mengekspresikan diri gue ketika gue marah, ketika gue gundah gulana ke puisi. Ketika gue sedih, ada kesempatan bikin puisi. Ketika sibuk, ada kesempatan bikin puisi. Kalau mau diterbitin bisa, cuman ya masih dikit lah dan belum menyentuh seperti guru-guru kita kan. Insya Allah mungkin nanti Doain aja semoga bisa dipercepat prosesnya, bisa terbit buku puisi yang cepat. Amin. Oke. Nah, mungkin dari Iya, saya mungkin flashback dikit aja. masih pikir nih. Tadi kan 3 bulan tuh dihitungnya mulai dari yang ikut ekskul bahasa tadi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, persiapan benar-benar buat lomba gesasnya itu berapa lama sih, Jam? Persiapan buat lomba gesas. Iya. Sebenarnya gue tuh sama 3 bulan ini mempersiapkan buat lomba yang mendatang. Jadi benar-benar tiap hari latihan, latihan suara, kayak anak-anak gesas, anak-anak zat, A, I, U, E, O, latihan suara perut, dan lain-lain. Itu memang di 3 bulan itu, dan memang baru dikasih tahu ada gesas itu beberapa hari menjelang penutupan pendaftaran. Berarti kan tadi kan selama 3 bulan itu berencana buat lomba yang akan datang. Kebetulan lomba yang akan datang itu gesas. Langsung nasional. Langsung. Nggak kaleng-kaleng nih, Cak. Nah, itu bener-bener habis gesas sekolah tuh tiap ada lomba puisi mesti ngirim. Ya, pasti ngirim. Pasti ngirim. Sampai kemarin tahun 2022 2022 apa? yang kemarin gesas ada dari Oh, gua gesas kemarin gua nggak ikut lomba gesas kemarin karena kan gua jadi panitianya. Ya. Jadi 2021 2021 gua ngikut cuman nggak menang karena memang gua lagi nggak ada persiapan. Oh, iya. 2021. Tapi di Pepsi 2021 alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Dan juga mungkin teman-teman 2021 tahu nih, ya kan? Puisi terbaik PKKMB siapa? Membaca tanda-tanda gitu. Aduh. Itu udah paling jadi panutan gue pas gue dulu nih, Cak, kan ditugasin ya, gue baca puisi apaan, gue nyekel di IG. Wah, idenya Prijal nih. Minder langsung gue sumpah. Mana tangan bisa gitu-gitu gitu aja. Dari pembacaan judul puisinya aja tuh kayak membaca tanda. Lu gimana? Astaga. Nah, puisi itu simpel. Kalau gue bilang Tips nih, tips membaca puisi dari juara Gesas Rahasia 2017. Ayo, coba. Kalau baca puisi itu simpel. Simpel. Sering-sering bacanya aja. Sering-sering bacanya sampai tahu intonasinya mungkin gitu. Jadi kalau lu nggak bisa menghayati dengan cepat, mulai belajar dari ngebaca aja dulu. Lu baca aja dulu teksnya. Lu apa? Kalau kata Bu Etsa, salah satu ilmu untuk memaknai puisi itu di apa namanya? Dikasih tambahan-tambahan kata apa namanya? Oh, di apa sih? Parafrase. Puisi. Ya. Kita parafrase puisinya. Ya benar-benar. Jadi biar tahu maknanya nih, arahnya nih kita- puisi mau kemana gitu. Supaya kita lebih paham Iya, lebih dalam kan, lebih dalam, sedalam banget tuh. Ya, tapi kan mungkin kala itu kan belum diajarin nih ya. Iya, Kala itu kan iya, baru iya. masuk, jadi kalau gue jujur kala itu bacanya puisi
sebuah jaket berlumur darah ya. Oh, sebuah jaket berlumuran darah. Karya siapa? Taufik Ismail apa? Taufik sama Wais Rendra. Taufik Ismail gak Taufik bukan Ismail. gue ingat Taufik Ismail, nggak salah beneran, sumpah. Nah gue waktu itu nyarinya di YouTube kayak orang ngebaca puisi kebanyakan belum benar itu buat tonton gimana intonasinya, karena gue dulu nggak ngerti cara bacanya gimana, intonasinya gimana, dan ya jujur gue juga dulu emang memaknai puisi agak lumayan susah. Sekarang Tapi mungkin FYI loh, for your information. Kalau lu ngebaca puisi, jangan lihat orang baca. nah kalau gue itu berarti gue salah dari yang awal lagi nih. salah. Kalau orang intonasinya kayak gitu, lu ngikutin. Karena lu belum tentu. Bentuk Lu sama lu dapetin itu menjiwai ya, belum ya. sama. Benar. Gitu makanya Emosinya juga. mending baca sendiri aja dah. Artiin sendiri. Arti Benar. sesuai dengan makna lo. Karena jadi lucu pas gesas. Nah. Jadi puisi kolot dan kata itu apa ya? Di file yang dikasih sama panitia itu ditulisnya digeladak sudah tersium kata-kata. Mungkin nih orang terlalu nyarinya kemana-mana ya. Digeledak. Gue tuh yang kayak Allah digeledak, ngejedak dong anjir. Tapi emang kadang Allah. setiap puisi tuh kalau kita cari di Google beda-beda ya. Beda-beda. Yang bener tuh yang mana kadang-kadang gitu. Jadi sebagaimana kalian mengartikannya, sebagaimana kalian memparafrasenya, sebagaimana kalian memaknainya, itu yang kalian baca. Jangan ikutin orang. Ya. Kalau emang itu sesuai dengan orang tersebut gak masalah. Tapi kalau itu nggak sesuai, mending jangan. Iya. Mending baca sendiri. Paham. Nah intinya kalau baca puisi itu jangan ngatain orang karena nggak mungkin bisa sama orang itu. Gimana bilang? Betul sekali. Parafrasi dulu yang penting guys. Iya, kayak contoh, ini kan, ini kayak Alfian aja. Alfian kan marawis, ya kan, tepak-tepak berhadiah gitu kan. Tepat berhadiah sih. Tepak jam 12 malam, jam 2 malam dapat 2 juta, dapat 3 juta, 10 juta. Itu kalau Alfian. Kemarin terakhir di UNJ malah dapat 1 juta doang. Nah, Malu-maluin. Nggak apa-apa, nggak bukan malu-maluin, tapi harus lebih berkarya loh. Harus lebih unik lagi nih. Ini kan lebih unik, semakin unik kan semakin dinilai lebih mantap Benar, dong. benar. Semakin berbeda, anti mainstream juga. Siapa tahu kan Iya, mau Pak. ambil lompat-lompat gitu. Iya, Bisa dong, seperti tepak-tepak tepak-tepak sambil baca sambil puisi. Oh, alah. Ah, Membaca tanda-tanda. Wah. Aduh. Ntar perlu diapresiasi nih Bu, kemampuan murid Bu Etsa ini pengen baca puisi sambil main marawis. Nggak perlu jangan hoax. Nah, balik lagi ke topiknya. Oke. Oke, Nih. mungkin kan April bisa dibilang mungkin dari sekolahnya tuh pertama ya menjuara Gesas ya. Karena kan baru dibentuk tuh tadi esko-nya. Terus begitu latihan 3 bulan tiba-tiba ikut Gesas, tiba-tiba juara dia. Nasional langsung. Iya betul. Kira-kira setelah Aprijal udah istilahnya udah itu kan kelas 2 tuh udah lulus tuh ada nggak sih yang nurusin Aprijal itu ikut Gesas atau ikut lomba-lomba? Istilahnya nurusin perjuangan di eskul Wah, bahasa itu. ini yang seru. Waduh. Setiap tahun ya, SMP IT Torik Wizard Boarding School mengirimkan delegasi terus semenjak gua, dan setiap tahunnya menang terus. Itu menangnya juara 1 atau Wah, macam-macam. macam ya? Kemarin juara baru ini. Gesas Kemarin. 2, Gesas 2022. Oh, 2022. Kemarin. Kemarin. Bintang Ramadan juara 3 baca puisi. Gua nggak tahu, gua pernah ngeliat orangnya karena gua pernah sempat datang ke sana. Cuman dia nggak tahu dia kenapa. Terus Harusnya sih kenal ya. ya, Pandang. harusnya kenal karena mungkin Pandang juga sering ngomong soal gua. Ya. Terus ada Oh, masih pandang juga gurunya? Iya, Masih. sampai sekarang. Sampai Beliau- sekarang. Beliau tuh orang berjasa banget bagi gua. Karena bener-bener memotivasi kita untuk terus caranya bersastra, Iya. seni baca puisi dengan Mengembangkan baik. puisi itu kan. Bintang. Terus ada juga yang kemarin menang cipta puisi. Cipta puisi itu wah, Aduh, susah banget guys. Gua aja belum bisa loh, baru bisa baca. Menciptakan yang semantap itu belum bisa. gua aja baca belum bisa apalagi. Sudah cipta. Sulit. Sulit emang. Dan lebih bisa sulit tuh nih. gitu. Jadi semenjak gua terus sempat gua terus gua lulus itu nggak ngirim, sempat nggak ngirim 2 tahun 3 tahun nggak ngirim. Terus gua SMA gua ikut Gesas, gua kelas 8 gua ikut Gesas. Karena SMA gua ngirim, Iya. SMP gua ngirim bareng ngirim.
dari situ mulai ngirim lagi sampai sekarang setiap tahun ngirim terus. Jadi tetap berkelanjutan dan gue berterima kasih. Jadi Pandang nih nggak macam-macam mana nih, bukan orang sembarang orang. Dan alhamdulillah penerusnya ada terus ya. Gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak berhenti di Sampai masa sekarang, doang. iya. Gitu. Malah mungkin masa-masa lu masa emasnya lah anggapannya ya nggak sih? Tapi jujur gue iri sama adik di kelas gue sekarang, jujur banget. Karena mereka karena mungkin sudah terlatih dari kelas 7 ya, sampai sekarang mereka kelas 9, itu kayak wah setiap tahun juara, setiap tahun lomba. Jadi mereka bisa mengapresiasikan puisi, bisa berjuang lomba-lomba puisi itu dari kelas 7. Sementara gue kan baru mulai di kelas 8 ya, dan di kelas 9 gak ada kesempatan lagi kan. Iya. Gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah biasa pas yang angkatan gue kelas 9, yang boleh daftar kelas 7 sama kelas 8 doang. Kelas 9 tuh boleh daftar. Jadi kan gue nggak bisa ikut biasa lagi. Iya, iya. Gitu. Tapi mungkin karena mereka juga latihannya lebih rutin Lebih dari kelas 7, lebih intens sedangkan kan kan. Aprijal dari kelas 8 hanya 3 bulan, Iya. langsung juara nasional. Gimana caranya juara nasional? Udah, seputar Gesas mungkin itu ya guys. Kita mendapatkan sedikit cerita dari Aprijal, sedikit tips juga baca puisi dari sang juara nih. Kita sebutnya sang juara aja lah ya, karena ya terbukti gitu loh juara emang. Ya kan ada buktinya, masih ada jejak rekamnya tadi di Instagram sama Rizky Aprijal YouTube juga ada kalau mau nonton di video. YouTube juga ada tadi katanya. Oke, kita lanjut nih Jal, mungkin ke obrolan yang lain. Mungkin sekarang nih Aprijal seperti tadi yang sudah dikatakan menjadi mahasiswa PBSI tahun 2021. Dan ini gue sendiri ya sebagai temennya nih, gue temennya nih satu angkatan. Kayak Aprijal tuh lebih sibuk di atas yang sibuk. Nah, gue pengen nanya nih kesibukannya nih selama udah 1 tahun lebih kuliah nih apa aja selain, oh ya deh dari pertama mungkin awal kayak jadi ketua angkatan, terus masuk BEM dan lain sebagainya. Oke. 2021 bulan Agustus tanggal 17 adalah hari pertama PKKMB. Ya, pembukaan ya itu opening ya. PKKMB opening. Jadi sekalian upacara. Kita Openingnya upacara daring. tanggal 16 ya? Openingnya 16, 17 kita upacara daring. Iya. Iya. Karena 17 hari Sabtu, jadi teman 18-nya kita nggak ada apa-apa. Tanggal 19 adalah hari pertama PKKMB. Universitas waktu itu. Jadi, Diadakan secara online. 2 hari uni berarti 19, 20, 21, 22. Tanggal 23 itu adalah hari pas PKKMB Prodi. Oh, pasnya. Pas hiburan itu. Ibu ditemuin Rija, temuin Oh iya dong, kita telepon. Kita Solidnya kita. solid nih. Kita udah nih by the way ya, kita udah sekelompok dari PKKMB nih. Jadi pas pra PKKMB itu kita udah dibilangin siapa aja mau nyala jadi ketua angkatan. Nah, ini for information juga nih guys, nih salah satunya nih guys yang bertanding. Ini rekan saya ini. Saya emang nggak ikutan guys. Nah, dia cemen nggak mau dah. Aduh, Padahal kalau ini mungkin dia yang kepilih aja. ya enggak. Ini derajatnya paling bawah nih. Ya jadi Ya, lanjut. saya sama Cahya waktu itu kita menjadi calon ketua angkatan. Berarti ada satu lagi yaitu Aljareva. Nah, Temen kita juga itu Kita seangkatan. juga seangkatan temen bulu tangkis juga ya. Bulu tangkis bareng. Kita bertiga, alhamdulillah di tanggal 23 Agustus 2021 gua diamanahkan menjadi ketua angkatan PBSI 2021. Tapi bukan diamanahkan guys, kepilih. Kalau diamanahkan kan nggak Diamanahkan. amanah, tapi kan di vote berarti kepilih. nggak diamanahkan lah pokoknya. Semua pilihan juga jadi amanahkan. Nah, benar-benar. Betul. Oke. 2021 jadi ketua angkatan di pertengahan tahun udah UAS ya. UAS. UAS Iya. semester berapa? 115. 115. Semima 115 mau masuk ke 116 ya. Itu ada ILT, Youth Leadership Training yang diadain sama FKA UNJ. Gua nggak ikut yang darinya karena yang luringnya gua nggak bisa karena waktu itu kesempatan alhamdulillah Februari emak gua mau nikah, jadi gua nggak bisa ikut yang darinya, yang luringnya. Habis ILT
terus ada pemilihan apa namanya open recruitment FKA. Ya. So itu sebelum BEM. Jadi Oh, sebelum iya, BEM itu FKA. sebelum BEM. FKA masuk. Ketika ada di FKA, setelah 2 minggu pembukaan lah pendaftaran BEM, wawancara BEM. Oh jadi FK itu ada open recruitment juga ya? Ada. Tapi Jadi gua kira tuh untuk kepengurusan aja. gua kira tuh yang udah jadi ketua angkatan ya udah masuk FK katanya. Iya, itu Oh. jadi masuk FKA cuman Cuman jadi itu ada anggota. kepengurusan lagi. anggota. Oh, Anggota keanggotaan lagi, lagi. anggota saja. Dan lu ikut open recruitment. Ikut Pengurus. open recruitment untuk jadi pengurus, jadi staff. Jadi Jadi staff staff. Kominfo FKA. Oh iya waktu itu jadi Kominfo. Uh, Faye? Faye ada, Faye itu jadi staff advo. Seperti di Prodi kan dia jadi kemaha. Iya ya. Kan dia di advo kayak gua di PSDM. Harusnya gua di kader, di kader FKA cuman masuknya di info, cuman nggak apa-apa. PSDM juga jadi sumber informasi kan bagi, Iya. bagi mahasiswa yang lain. mahasiswa yang baru. FKA masuk, 2 minggu kemudian pendaftaran BEM, gua masuk BMP. Daftar, masuk BMP. Jalan setahun, belum ada setahun ya? Belum ya? Belum setahun ya? Berarti hampir setengah tahun ya? Udah lewat. Lebih setahun. Nah, setengah tahun lebih, ada open recruitment duta WNJ. Nah sebelum lanjut nih Jal, Nah, ini gue sebenarnya sumpah ya gue nggak tahu tuh duta WNJ itu apa Jal. Coba lu bisa sedikit jelasin aja. wah, gue belum jadi duta deh. Iya nggak Jadi apa-apa. gue jadi Berhubung duta. ini tempatnya di Duta Harapan ya? Nah, ini tuh rumah apa aja berarti di Duta Harapan. Tadi gue sama Cai sempat wah ini apa jangan-jangan apa aja rumahnya di Duta Harapan jadi harapannya menjadi duta. Itu fun fact aja ya guys ya. Jadi, duta UNJ itu adalah representatif daripada Universitas Negeri Jakarta itu sendiri. Isinya adalah mahasiswa-mahasiswa. Nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi, apa yang merepresentasikan Universitas Negeri Jakarta ya mahasiswanya. Ya Gitu. gitu. Tapi memang yang lebih sering nongol mungkin duta UNJ Ditanya. gitu karena ada penugasannya escorting dan juga ada MC. Gitu. Itu tupoksi utama dari duta UNJ. Dan kalau duta tuh ada duta FBS juga ada duta UNJ. Oh iya, jadi Fakultas. duta itu ada duta fakultas, ada duta universitas. Oh iya. Iya. Dan Hafrizal ikut di Universitas. Universitas langsung. Nggak ada itu fakultas-fakultas. Lewat. Sebenarnya ada waktu itu gue pengen ikut juga duta FBS Ya, gitu fakultas lalu. itu ya. Nggak. Cuman gue masih mikir-mikir karena gue masih maba kan. Oh iya, masih maba. maba. Masih maba, gue masih mikir nggak mungkin deh, gue bisa gitu kan. Tapi karena gue juga belum mengetahui Universitas Negeri Jakarta itu adalah Iya benar ya kan. Secara itu masih maba ya. Nah, secara itu masih maba, jadi gue bukan nggak mau berpikir keras ya, bukan nggak mau berusaha keras, tapi gue mau ya udah gue tahu di saat gue tahu aja, jadi gue nggak mau maksain, gue harus tahu gitu. Jadi karena selama setahun kemarin gue tahu gimana caranya surat menyurat, apa aja yang ada di fasilitas di UNJ itu ada berapa kampus, tahu nggak UNJ ada berapa kampus? 2 sama B. Salah dong. A, B, terus PGSD, terus Oh, psikologi. kampusnya. Iya. Iya, gue tahu Apalagi PGSD baru psikologi. sekarang. A, B, E, Emang udah D jadi? sama Cikarang Sekarang udah cuman jadi? masih jadi lahan aja. Kalau yang Kalau PGSD TW. gue tahu, kalau psikologi di Menteng ya. Enggak. Oh enggak, psikologi di Setiabudi. Halimun. Nah, Halimun. Setiabudi Setiabudi PGSD, balik-balik. Halimun di mana? Jaksel juga. Iya, dekat Menteng itu Halimun, Cok. Ya, pokoknya di situ lah. Ya, ya, berarti ada 4 yang Empat. baru Iya. 5 sama Cikarang. Pas sama Cikarang, cuman Cikarang belum jadi. Berarti baru gue tahu, Masih guys. lahan. Tapi aneh. A, B, E, D. C-nya mana? Wah, C-nya itu masih jadi tanda tanya saya juga. Waduh. C sama dengan Cikarang. C sama dengan Cikarang. Benar, benar, benar. Bukan saya tidak tahu, tapi saya juga masih mencari tahu kemana kampus C itu. Ya. Kalau tidak salah sih ada, cuman udah berubah nama sekarang udah bukan UNJ lagi kalau nggak salah. Kip. Bukan, tapi Kip yang sebelumnya. Lebih lama dong. entah memisahkan tidak apa-apa, gue masih mencari faktanya, masih Oh. mencari kebenarannya bagaimana. Tapi yang pasti ada. Sebenarnya ada kampus C-nya itu ada, cuman udah berubah gitu. Hmm. UNJ, duta UNJ itu juga magang di humasnya UNJ. Jadi kita itu tahu alurnya ini kemana, alurnya ini kemana, beberapa alur sih. Karena kita juga masih baru kan, dan gue belum menjabat sebagai duta karena masih semifinalis dan baru grand final di besok malam hari Jumat. Keren ada semifinalis guys. Nah,
Gitu. Jadi kesibukannya Afrizal dari awal masuk PBSI menjadi ketua angkatan, ikut forum FKA, BMP, dan yang terakhir di Duta UNJ guys. UNJ langsung. Duta itu ada duta fakultas, ada duta universitas. Nanti ada lagi duta dunia, jadi kedutaan nih. Bangsa. Amin dong, amin. Amin. Tapi jangan berhenti berkarya di situ aja sih. Motivasi gue tuh gitu aja. Jangan kita berhenti berkarya kalau kita masih bisa berkarya. Nah, Intinya fokus, dan kalau bisa bagi waktu ya bagi waktu. Kalau nggak bisa bagi waktu, mending belajar dulu bagi waktu. Nah, itu dia sebenarnya yang pengen gue tanya, cara lu bagi waktu sebagai mahasiswa dan sebagai apa ya, mahasiswa yang berorganisasi lebih dari satu, apalagi kata dia berapa ada FKA, BEM, Duta, kuliah, aduh itu ngebagi waktunya gimana tuh? Oke. Sedikit tips aja ngebagi waktu Sedikit tips, ya. bagi mahasiswa yang aktif nih berorganisasi. Intinya ada di skala prioritas. Oh ya benar, prioritas. Kalian banyak organisasi, ketika ada di satu waktu ada event yang bertabrakan. Kayak gue di karantina Duta kemarin, gue kan lagi karantina, dan alhamdulillah ini tuh hari terakhir karantina. Besok udah gladi, dan hari Jumat kita udah gladi final. Jadi selama karantina, mungkin di beberapa hari di belakang sebelum gua talent show itu benar-benar pure gak megang HP. Bukan gak megang HP, tapi emang gak diperkenankan untuk memegang HP karena gak diizinkan juga. Jadi HP gue taruh, dan setelah talent show kemarin barulah gue bisa megang HP. Itu pun dengan izin, dan juga harus off cam, HP harus ditaruh. Jadi gue join ketika ada rapat, gue cuma bisa join. Iya. Kopi off cam. Dan setelah rapat juga cuma bisa ngeliat, nunggu notula keluar, nunggu Iya, rapat keluar. Jadi gue bisa lihat, oh ini harus dibenerin, atau gue bisa nanya ke koor daripada divisi gue sendiri gitu. Jadi pembagiannya gitu. Terus kalau nugas gimana? Mungkin banyak mikir kan, kalau malam kan fokusnya nugas dong. Gimana cara lu ngerjain tugas dengan suatu waktu, tetap ngumpulin dan tetap berkontribusi di kelas. Emang sih awal-awal gue gak keteteran, jujur aja, kewalahan. Karena di BMP waktu itu kita lagi sibuk nih KMP, Kartu Prakerja Cahya gitu kan. Terus juga lagi sibuk juga di GPP, lagi sibuk di Gedik, lagi sibuk di Gesas. Itu jadi kan rapat tuh hampir setiap malam ya, Cak. Iya. Setiap malam ada rapat. Aduh, gimana nih? Setiap malam rapat. Sorenya karantina. Kapan ngerjain tugasnya? Ya ngerjain tugasnya setelah rapat, setelah pulang dari karantina sampai rumah jam 11 malam, kerjain dulu. Kayak gini aja gue jam segini pun tidur gitu loh, karena emang udah biasa tidur larut, bener-bener larut, selalu untuk tidur jam 2, jam setengah 3. Dan ya udah, setelah tidur bangun subuh, sholat subuh. Kalau masih ngantuk ya tidur lagi, minta bangunin jam 7, karena kan pas biasanya jam 8, nggak ada Ya, masalah. kelas biasa pagi-pagi jam 8. Jadi tidur di subuh, besok ngaji tidur, bangun jam 7, mandi, ya kuliah paling seperti biasa. Jadi tugas ada yang keteteran, mungkin ada yang emang ngaret dari waktu, tapi diusahakan nggak sengaret gitu sih. Tetap. Dan kita yang penting intinya komunikasi sama PJ dan komunikasi sama dosen, bahwasannya emang kita tuh ada karantina Duta, jadi memang nggak bisa tepat waktu itu, tapi memang pasti dosen memaklumi kalau misalnya memang kita jujur gitu. Dan memang ada bukti, ada perkembangan daripada diri kita sendiri gitu sih. Apalagi yang penting kan itu dia, yang penting prioritas sama komunikasi guys. Kalau kita udah komunikasi, apalagi kita tahu nih kegiatan apa sih sebenarnya yang bikin dia sibuk, pasti mengerti lah dosen-dosen pun. Kita juga sebagai teman juga mensupport lah ya, kayak mendukung dengan cara ya saling mengingatkan aja buat Afrizal, untuk apalagi kan capek untuk jaga kesehatan, untuk selalu berhati-hati nih, walaupun kayaknya COVID udah nggak kelihatan, tapi tetap masih ada ternyata. Ini perlu kita ketahui bersama nih teman-teman. Jadi mungkin sekarang ini ya kan kita nggak melihat COVID itu nggak kayak dulu sebesar 2020. Akan tetapi ada COVID baru kan, XBB, yang Iya, sekarang itu, lonjakan kasusnya sudah sampai ke 5.000 lebih korbannya. Bahkan di salah satu rumah sakit itu sudah full pasiennya XBB semua. Dilansir dari liputan6.com, coba dicek aja. Jual 5.000 ya. Kalau nggak salah juga, juga Wisma Atlet juga udah di standby lagi tuh. Jadi ciri-cirinya hampir sama kayak apa COVID yang kemarin, yang
habis Omicron. Delta, Omicron. Omicron. Gue sempat kena Omicron. Jadi ciri-cirinya sama, batuk, demam dan lain-lain, ciri-cirinya sama. Cuman kalau yang udah pernah kena Omicron atau udah pernah kena Delta, karena ini lebih beresiko. Oh, bisa lebih beresiko malah ya? Lebih Bukan beresiko. malah lebih kuat, tapi udah Lebih beresiko. Jadi kalau virus yang lain itu ketika kita udah kena kan rata-rata bikin kebal. Kayak Iya, cacar nih, iya, udah kayak- kena cacar, udah kebal. Iya, ada kebal lagi, tapi malah Nah. berbahaya. Kalau COVID, lu udah kena sekali, lu kena lagi, itu lebih berbahaya. Gue udah 2 kali kayaknya kena deh. Jadi Omicron makanya sama yang waktu awal-awal. awal-awal, dan emang waktu awal-awal itu gue gak nyadarin. Hmm. Jadi gue pulang dari pesantren, setelah 5 hari gue demam, batuk pilek. 3 hari kemudian baru gue sembuh. Entah gue karena kecapean apa gimana, tapi gue gak mau swab. Gue lebih milih untuk karantina. Jadi gue karantina di kamar ini, gue ngunci diri karena gue gak mau orang tua makan. Jadi 2 kali. Jadi hati-hati aja, HBB masih ada, corona masih ada. Tetap stay safe, 5M, lebih jaga. Kalau 5M nggak bisa ya 3M lah. Pakai masker, jaga jarak, terus juga mencuci tangan menggunakan sabun. Oke, mungkin segitu aja nih guys perjalanan kita buat malam hari ini nih. Kebetulan udah larut malam juga ya, dan ya mungkin Hafrizal nih dengan segala kesibukannya nih masih menyempatkan waktu untuk kita podcast ini teman-teman. Aduh, terima kasih banyak nih sebelumnya buat Hafrizal udah makasih menyempatkan banyak juga, waktunya. mohon maaf juga, gue bisanya cuma waktu jam malam, Ya nggak apa-apa, nggak masalah, kan itu dia yang dibutuhkan seorang Hafrizal, seperti kayak kita ngerti sebagai teman gitu loh, kapanpun waktunya, yang penting kita bisa lah mengatur waktunya tersebut sampai ketemu kita kapan gitu bisanya. Sebenarnya ini kita rencana udah dari kapan tahu kita mau podcast, cuman Hafrizal bisanya kapan aja nggak apa-apa, udah malam jadiin nggak apa-apa. Dan kebetulan ya alhamdulillah sekarang bisa. Oke, mungkin terima kasih sharing-sharingnya Hafrizal sebagai tadi juara Gesas dan juga sebagai mahasiswa aktif di UNJ yang mengikuti berbagai organisasi. Semoga lancar terus organisasinya, lancar terus apa yang dijalankan, kuliahnya semoga nggak ketinggalan. Ya pokoknya sukses terus dah buat Hafrizal. Oke, terima kasih banyak Alfian aja ya. Thank you guys, sudah sampai sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.